Dan baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Andi Trisyono. Beliau merupakan guru besar entomologi Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Prof. Andi akan menyampaikan materi dengan topik Shallot Integrated Pest Management. Kepada Prof. Andi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Waktu untuk pemaparan adalah 25 menit, Prof. Dan waktu untuk tanya jawab 10 menit. Dipersilahkan, Prof. Andi. Oke, terima kasih Mas Aga, Bapak Moderator. Saya mohon izin untuk share ya. Silakan, Pak. Sudah kelihatan nih Pak, screen saya ya? Sudah, Prof. Oke. Sudah masuk sesi baru ya Pak, mohon maaf terputus tadi. Oh iya Pak Awang, Iya. Terima kasih banyak Pak Awang. Kebetulan tadi waktunya pas sudah habis Pak. Sekarang kita baik. pemateri kedua Prof. Andi Trisyono dari UGM. Terima kasih banyak Pak Terima Awang. kasih banyak. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu Pak Awang. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Saya kira pertama terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing baik dari hasil penelitian maupun pemikiran yang terkait dengan PHT atau Integrated Pest Management pada bawang merah, khususnya nanti untuk pengelolaan hama Spodoptera exigua. Terima kasih pula kepada kolega kami yang di WUN, Wageningen University and Research, Pak Herman dan Pak Haib, atas riset collaboration-nya, yang sebagian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah lulus itu nanti akan saya presentasikan dalam kesempatan ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait IPM for Shallot. Pertama, nanti kemudian saya akan berbicara mengenai common practices, dan saya pikir pembicara kemarin dan juga pembicara hari ini yang baru saja selesai juga membicarakan mengenai bagaimana kita rely pada penggunaan insektisida untuk pengendalian hama Spodoptera exigua ini. Dan saya nanti akan memberikan data what happened in the past dan what happened in the recent time, gitu ya. Apa yang terjadi, apakah masih sama atau tidak, gitu ya, dalam kurun waktu yang sebetulnya sudah cukup berbeda, gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya kira apa sih salah satu dampak yang tidak kita inginkan, karena kalau kita rely pada penggunaan insektisida khususnya, maka salah satunya adalah problem of resistance. Dan kemudian yang terakhir, saya akan berbicara mengenai proposed management concept and practices. Gitu ya. Nah, ini saya kira yang 3 yang akan kami sharingkan pada siang hari ini atau pada pagi hari ini untuk Pak Herman dan Pak Haib. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya hanya kurios saja ya, gambar yang sangat menarik gitu kan, monokultur sangat luas, semuanya bawang merah, looks very good and looks green gitu ya. Tapi kemudian saya memberikan pertanyaan ini ya, plenty of food ya, for who gitu kan. Kalau melihat presentasi Pak Herman kemarin dan juga Pak Haib kemarin bahwa kebutuhan kita akan bawang merah itu masih kurang gitu ya. Tentunya kalau itu jawabannya bisa juga untuk manusia gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini juga at the same time itu berarti plenty of food for the insects. Khususnya adalah Spodoptera exigua yang hamanya adalah seperti ini, yang saya tidak perlu berbicara terlalu detail mengenai hama ini karena saya yakin Bapak Ibu peserta webinar itu sudah memahami. Oke? Nah, sekarang yang penting bahwa kita berbicara IPM, berbicara PHT. Ini studi yang kami lakukan tahun 2008. Jadi sudah 12 tahun atau 11 tahun yang lalu ya. Dan IPM di Indonesia atau PHT di Indonesia itu sudah mulai tahun 89. Nah, ini studinya kita lakukan 2008 untuk melihat sebetulnya apakah petani bawang merah, khususnya di Bantul dan di Brebes, ini memahami mengenai prinsipal ataupun ilmunya mengenai PHT ini atau tidak. Pertanyaannya sangat banyak, tapi kami breakdown kepada 5 ini. Satu adalah prinsipal IPM, decision making process.
risiko pestisida, kemudian apa yang menentukan harga, dan kemudian kalau mencari bantuan itu mereka kemana. Gitu ya. Kami bedakan antara yang petani respondennya itu adalah yang alumni sekolah lapangan dan yang bukan alumni yang di Brebes sama. Dan ini ratusan petani yang kami survei. Dan hasilnya saya kira bisa kita prediksi sebelumnya bahwa petani yang pernah ikut sekolah lapangan PHT bawang merah itu mempunyai pemahaman tentang PHT significantly lebih baik dibandingkan yang belum pernah. That makes sense. Ya? Dan itu saya kira kita paham mengenai hal ini semuanya. Gitu ya. Tetapi kemudian, kalau kemudian kami coba hubungkan data antara pemahaman mengenai IPM yang kami skor antara 0,5 sampai ke 3, semakin tinggi skornya di sini berarti semakin tinggi knowledge-nya, dihubungkan dengan number of pesticide application per week, maka kita lihat there is no correlation. Jadi semakin tinggi knowledge-nya tidak mempengaruhi berapa jumlah aplikasi pestisida per minggunya. Dan kalau kita lihat datanya di sini bahwa sebagian besar dari petani itu aplikasinya adalah 2, 3, 4 kali per minggu. Ini adalah survei tahun 2008, long time ago, ya 11 tahun yang lalu. Kemudian kita lihat bagaimana sekarang. Ini studi dilakukan tahun 2019. Ini sudah dipublish ya, oleh Aldini et al. Gitu ya. Ini hasil kerjasama dengan Pak Irman dan Pak Hud. Gitu ya. Hanya caranya saja mempresentasikan yang agak beda. Gitu ya. Tapi kalau dilihat ini survei dilakukan di 3 sentra produksi bawang merah, Brebes, Nganjuk, dan Bantul. Kemudian berapa petani yang melakukan schedule spraying, baik itu 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5 kali. Hampir 100% kalau dilihat rata-ratanya, atau 100% di Brebes dan Nganjuk, itu 87% di Bantul. Jadi hanya sangat sedikit sekali yang kemudian melakukan aplikasi pestisida itu based on the observation, based on the damage level, ataupun memang dibutuhkan untuk aplikasi pestisida. Karena memang sebagian besar itu secara schedule atau secara terjadwal itu akan aplikasi 1, 2, atau 3 kali per minggu. Jadi kalau kita lihat dari rentang waktu 2008 sampai 2019, 11 tahun kemudian, itu ternyata masih sama. Gitu. Jadi ini yang perlu saya pikir perlu kita renungkan bareng gitu ya. Masih sama 11 tahun ini dari sisi penggunaan pestisida gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu dampak dari penggunaan pestisida itu adalah resistensi, ini yang saya bicarakan. Dampak yang lain banyak gitu ya. Tapi saya akan membicarakan resistensi, dan ini penelitian yang 2009. Jadi not so far dari apa yang kami sampaikan tadi 2008, tapi ini mahasiswa yang lain. Dengan insektisida metoxipenosida. Ini adalah insektisida yang waktu itu masih relatif baru. Ya, dan penelitian ini di-trigger karena saya ditelepon, kemudian ada keluhan bahwa metoxipenosida yang baru di launching 3 tahun, dan pada waktu di awal-awal itu marketnya sangat tinggi, tetapi kemudian marketnya menjadi jeblok ataupun turun sangat drastis karena tidak lagi mampu mengendalikan. Nah, kemudian kami kumpulkan larva-larva dari sentra produksi di Bantul, Nganjuk, dan kemudian Brebes. Kita lihat yang paling peka, ini nilai relatif ya, yang paling peka itu masih dari Sanden. Tapi kita lihat yang paling tinggi di Wanasari, Brebes ini 200 kali lebih tinggi tingkat ketahanannya terhadap insektisida ini dibandingkan dengan populasi yang ada di Sanden. Nah, kalau seperti ini, Spodoptera exigua ini kita taruh ke dalam larutan insektisida, dicemplungin saja, itu mungkin tidak mati kalau sudah ketahanannya kayak begitu. So, maka kemudian kita bertanya, efektivitasnya ya pasti rendah karena serangannya sudah resisten. Dan pada waktu kemudian kami lakukan studi lebih lanjut dengan melihat karakteristik of resistance secara genetik, maka kalau ini populasi yang susceptible, ini yang ungu ini populasi yang resisten, kemudian yang 3 warna yang lain ini adalah hasil keturunannya, kalau kita ngawinkan jantan betina salah satu resisten, kemudian yang satu di backcross, maka keturunannya itu sama dengan populasi yang resisten, bapaknya atau ibunya yang resisten. Oke, jadi dari studi genetik yang kami lakukan, maka kemudian paling tidak kita memahami bahwa resistensi pada Spodoptera exigua terhadap metoxipenosida itu diturunkan secara dominan. What does this mean? Adalah artinya kalau salah satu tetuannya, salah satu orang tuanya itu resisten, maka kemudian anaknya 100% akan resisten. Terlihat pada gambar tadi.
Kemudian yang kedua adalah tidak ada efek maternal. Jadi siapapun yang membawa gen, yang jantan atau yang betina, efeknya sama saja. Pasti akan keturunannya resisten. Dan yang ketiga itu adalah bersifat monogenik. Jadi hanya satu gen yang responsibel terhadap resistensi pada ini. Sehingga sebenarnya kalau kita berbicara mengenai biaya dari penggunaan pestisida, maka di samping biaya yang dikeluarkan untuk membeli pestisida, biaya yang dikeluarkan untuk aplikasi, maka mestinya harus dihitung pula berapa biaya yang harus kita keluarkan karena kemudian kita fail untuk mengendalikan hama ini karena hama ini menjadi resisten. Ya. Belum kalau kemudian nanti kita menghitung berapa environmental cost yang harus kita tanggung karena aplikasi pestisida yang overuse. Baik itu mungkin bagi kesehatan lingkungan, apalagi bagi kesehatan manusia. Jadi ada multiplying cost yang harus kita tanggung karena pestisida ini. Jadi tidak hanya masalah kita beli dan kemudian kita menggunakan, tetapi ada dampak yang berlanjut yang itu bisa pendek, itu bisa kronik dalam waktu beberapa tahun kemudian baru kita tahu dampaknya. Gitu ya. Nah, ini hanyalah menunjukkan salah satu saja. Nah, kalau tadi 2009 kita juga punya data yang recently. Sama ini mahasiswanya Aldini. Ini adalah bagian dari kerjasama dengan Wageningen juga dan sudah disubmitted, tetapi kami belum bisa menjelaskan terlalu detail. Tetapi hasilnya masih sama bahwa Spodoptera exigua di 3 wilayah tadi, Nganjuk, Brebes, dan Bantul itu telah resisten terhadap insektisida yang paling banyak digunakan di 3 wilayah yang bersangkutan. Jadi kita survei dulu apa sih pestisida yang paling banyak digunakan, kita pilih 3 dan kemudian kita uji apakah kemudian Spodoptera yang kami kumpulkan dari 3 kabupaten itu juga resisten terhadap 3. Oh ya, resisten. Tapi kemudian kami tidak berhenti di situ. Kalau resisten maka pertanyaannya adalah apakah kalau kemudian kita masih akan menggunakan pestisida, adakah alternatif yang lain? Dan kita lakukan pengujian dan hasilnya sebetulnya cukup promising. Tetapi mohon maaf, belum bisa saya sampaikan. Nanti tidak dikira promosi. Gitu kan. Nah, itu mengenai resistensi. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk pada bagian yang berikutnya. Masih dalam kaitannya dengan pest management sebetulnya. Kalau tadi kita berbicara resistensi, sekarang kemudian kita bicara mengenai seberapa jauh sih kita sudah mengetahui mengenai bioekologi dari Spodoptera exigua. Ini pertanyaan yang bagi saya long time ago itu menggelitik gitu ya. Karena kemudian kita tahu bahwa misalkan kalau saya melihat di Bantul pada bulan-bulan tertentu itu sama sekali nggak ada bawang merah yang terlihat. Mungkin di Brebes dan di Nganjuk saya kira juga relatif sama. Sehingga dalam kurun waktu tertentu dalam 1 tahun periode yang itu kemudian bawang merah itu sangat banyak. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau kita misalkan memasang feromon seperti ini pada tanaman yang bukan bawang merah, kita masih bisa menangkap Spodoptera exigua ini. Atau dengan kata lain, apakah Spodoptera exigua itu ada di luar sana, di lapangan sana pada waktu bawang merah itu nggak ada. Kan nggak mungkin Spodoptera exigua itu datang tiba-tiba begitu bawang merah ditanam, kemudian jatuh dari langit, dan kemudian menyerang pada bawang merah. I don't think so, gitu kan? Tetapi pasti somewhere dia hidup di sana. Nah, kita tahu nggak di mana mereka itu, gitu ya. Maka kemudian yang kami lakukan ini sudah puluhan tahun ya bulan-bulan, tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, maka kami memasang tren kayak gini 10 pada tanaman cabai ini di Bantul dan kemudian kita ikuti di lahan yang sama itu ditanami cabai, kemudian padi, kemudian bero, kemudian baru salad. Berapa yang kita tangkap Spodoptera exigua pada 4 beda waktu tanaman dan kemudian ada 1 bero ini. Bisa kita lihat, pada waktu chili kita masih menangkap 31 dari 10 tren. Rice 55, no crop masih juga nangkap. Tapi begitu salad itu ditanam 140. Jadi memang hamanya sudah tahu bahwa oh ini musimnya salad, maka dia akan datang. Ya, tetapi saya pikir kuncinya sekarang adalah do we know, ya, tahukah kita di mana Spodoptera exigua itu makan dan hidup pada waktu salad itu nggak ada di sawah.
Ya, kalau saya mengamati di multiple cropping di Bantul, kalau di multiple cropping, kalau tanaman saladnya diambil, dipanen, maka dia akan pindah ke cabai karena biasanya dengan cabai. Itu karena jaraknya pendek. Tapi kalau sekarang sudah saladnya itu kemudian sudah sebulan yang lalu panen dan sebagainya, pada kemana karena siklus hidupnya itu hanya 1 bulan. Ya, dan itu tidak mudah mencari. Saya sudah punya 2 mahasiswa yang mencoba mencari pada waktu salad yang ada, nggak menemukan sama sekali pada tanaman-tanaman yang kita duga itu akan menjadi alternatifnya. Tetapi kalau kami di laboratorium, kami pasti pakan selain salad itu mau, termasuk di dalamnya pakai chili mau, gitu ya. Nah, maka ini lagi pertanyaannya adalah di mana Spodoptera exigua itu ya makan dan hidup pada waktu salad itu tidak ada di lapangan. Nah, ini saya kira pemahaman yang penting bagi kita, sehingga kalau kita berbicara mengenai manajemen of Spodoptera exigua, jangan hanya berpikir pada waktu kita menanam salad, maksud saya begitu. Tetapi mungkin 1 tahun atau bahkan multi years kita berpikirnya, ya, in addition dengan pada waktu kita menanam salad gitu ya. Nah, yang recent ya, kalau tadi adalah mungkin sudah lama juga, recently ini ujian juga sama, memperoleh hasil yang sama, bahwa Spodoptera itu ada sepanjang musim, no matter salad itu ada atau tidak, ya. Dan bahkan kemudian dia itu juga melakukan pengumpulan telur, pengumpulan larva, atau melepaskan telur dan larva dari lab, kemudian dilihat apakah ada parasitoid yang muncul atau tidak. 1 pun itu tidak ada yang muncul. 1 pun tidak ada yang kami temukan dari ribuan yang dicek. Jadi memang dengan monokultur yang seperti itu, dengan ekosistem yang seperti itu, dengan practices dalam manajemen yang reliance on pesticide yang seperti itu, maka inilah yang kemudian yang terjadi. Dan ini saya kira parasitoid nggak ada, ini sebagai cost juga yang tadi saya katakan sebagai environmental cost. Nah, maka pertanyaannya adalah sekarang, ya, kalau kita bisa mereduksi populasi, ya, Spodoptera exigua, ketika salad itu nggak ada di lapangan, mungkinkah populasi yang akan masuk pada waktu salad ditanam itu lebih rendah dibandingkan kalau kita do nothing? Ya, mestinya ya kalau kita belajar mengenai population growth, kalau sebelum salad itu ada, sudah kita kendalikan dulu Spodoptera exiguanya, maka pada waktu salad ada, tangkapannya tidak akan sebanyak seperti itu tadi. Nah, saya kira ini yang kemudian create kita untuk mulai berpikir ya. Mestinya pengendalian ini tidak hanya lagi kita berbicara pada season saja, pada waktu salad saja. Ini yang saya pikir akan saya masukkan nanti pada waktu kita berbicara mengenai sebagaimana sih konsepnya gitu ya. Karena kalau kita masih seperti itu, saya pikir saya sudah memberikan data bahwa 12 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih sama. Dan mungkin nanti kalau kita berbicara lagi ketemu 15 tahun dari sekarang, tidak ada perubahan, nanti yang dibicarakan masih sama ini gitu ya. Tetapi kita berbicara mungkin insektisidanya beda, teknologinya beda, tapi mungkin konteksnya akan masih sama gitu ya. Nah, maka saya akan sedikit untuk mensummarize saja dari apa yang sudah saya presentasikan tadi, bahwa penggunaan pestisida atau insektisida itu masih nomor 1 gitu. Resistensi itu problem real yang kita hadapi sekarang ini. Spodoptera exigua itu ada sepanjang tahun, dan itu pasti ada alternatifnya, tetapi kemudian kita belum banyak tahu mereka itu di mana pada waktu salad nggak ada. Dan kemudian biological control agent, khususnya parasitoid, itu tidak playing their role dalam current practices yang kita punya sekarang. Nah, kalau melihat fakta-fakta yang kayak begini, maka so what? What next? What can we propose? Apa yang kemudian harus kita pikirkan dan kemudian kita ubah, gitu ya. Karena kalau tadi saya katakan bahwa kalau kita masih sama, maka 15 tahun lagi akan sama. Dan saya pinjam istilahnya Pak Hirman kemarin waktu presentasi, mungkin kita berbicara mengenai changing the mindset, ya. Nah, saya mungkin tidak menggunakan istilah mindset, tapi need to change the approach or the paradigm, gitu ya. Nah, 3 sajalah yang akan saya sharingkan hari ini ya. Mungkin nanti bisa panjang listnya. Tapi 1 5 menit lagi, Prof. Siap, oke. 1 itu adalah skill bisnisnya itu harus dalam skala luas, kemudian tidak hanya 1 musim saja, tetapi kemudian juga perlu improving the diversity of the ecosystem, karena monokultur itu jelas tidak akan menstimulasi musuh alami. Nah,
Jadi kalau kita lihat sekarang ini, mungkin kondisi kita itu adalah di sini. Jadi bahwa Spodoptera itu selalu aja di atas ambang ekonomi, sehingga ya aplikasi pesisdanya terus-menerus. Bisakah kemudian kita mengubah status yang kayak begini, itu menjadi seperti ini? Nah, saya akan sharingkan dua contoh. Ini misalnya kita menggunakan sex pheromone, ya, dengan mating disruption teknologi yang kami coba di Bantul. Ya. Maka kita lihat teknologi ini, manjur atau enggak, cukup bagus atau tidak, memberikan hasil yang bagus atau tidak. Ini yang kita aplikasi, ini yang kontrol. Jadi dalam satu musim 63 hari di 3 desa yang berbeda, ini luasannya masing-masing 3 hektar, ya, jadi luasannya cukup tinggi, di sini juga 3 hektar, maka kita kami hanya menangkap 2, 3, dan 2 dibandingkan dikontrol yang tidak diperlakukan dengan teknologi ini, maka ratusan juta. Sehingga ini salah satu mungkin alternatif untuk kemudian kita get away from, bukan berarti bahwa pestisida tidak diperlukan, saya kira masih diperlukan, tetapi kemudian penggunaannya tidak seperti yang sekarang. Nah, ini cara lain menggunakan sex pheromone. Kalau tadi adalah menggunakan dalam teknologi package mating disruption, tapi kalau ini sebagai mass trapping. Tapi ini contohnya bukan pada Spodoptera. Ini yang dilakukan di Indramayu pada fruit flies. Dan ini kami sekarang juga masih sedang melakukan. Tapi Bapak Ibu sudah mesan ini. Ini kurun waktunya 2011 sampai 2015. Yang hijau ini adalah yang kontrol. Yang kemudian yang biru ini kombinasi dari beberapa aplikasi ini. Ada mass trapping, bait, sanitation, dan spotted insecticide treatment. Jadi insektisidanya diaplikasi hanya pada bagian dari pohon tertentu. Bisa kita lihat bahwa awalnya masih tinggi, tapi kemudian trapnya tangkapannya semakin lama semakin rendah dan hampir tidak ditemukan sama sekali. Tetapi ini butuh waktu yang panjang. Nah, do we have the energy untuk Spodoptera exigua? Waktunya panjang, tetapi itu akan memberikan dampak yang menyeluruh. Karena ini berapa? Ini 25 hektar untuk masing-masing lokasi. Kalau tadi kemudian mating disruption, kami menggunakan 3 hektar. Nah, yang kedua, ini adalah tadi kita berbicara mengenai bagaimana membantu musuh alami itu supaya kerasan. Ya. Ini memang kami penelitiannya belum sampai pada bawang merah, tapi kami sudah meneliti pada padi ya, dengan tanaman refugee yang ini bisa digunakan sebagai tempat hidup, mating, ataupun living bagi serangga-serangga bermanfaat. Dan ini kami sharingkan satu hasil penelitian dari mahasiswa juga. Yang solid lain ini adalah yang kalau padinya itu ditanam dengan refugia, kemudian kita lihat peran musuh alaminya, khususnya parasitoid telur, yang putus-putus ini yang agak jauh, sedangkan yang titik-titik ini yang tidak ada refugi sama sekali, dan ini di 2 kecamatan yang berbeda. Ini adalah penelitian lapangan di kebun petani, bukan di experimental station. Jadi ini real field, dan bisa kita lihat bahwa parasitasi telur perang coklat oleh parasitoid pada di persawahan yang ada tanaman refuginya itu selalu lebih tinggi di 2 kecamatan. Sehingga sebetulnya kita berbicara mengenai ecological engineering, ya. Bagaimana kita merekayasa ekosistem untuk membantu serangga-serangga yang berguna supaya bermanfaat bagi kita. My last slide ini. Nah, jadi maksud saya begini, bahwa IPM itu saya kira wajib ataupun sampai sekarang itulah yang kita gunakan, ya. Tetapi kemudian hendaknya tidak hanya fokus pada lahannya sendiri. Ya, ini masih harus dilakukan. Tetapi saya pikir kita perlu berbicara mengenai area wide pest management. Karena itulah yang kemudian akan memberikan manfaat yang luas dan mungkin akan lebih sustain dibandingkan kalau kita berbicara field by field, plot by plot, yang itu mungkin hanya akan berbicara temporary success. Ya. Dan untuk itu memang kemudian kita membutuhkan kolaborasi baik dari government, private sector, dan tentunya grower. Maka demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, dan saya senang menggunakan Teletubbies sebagai penutupnya gitu ya, karena biasanya kan mereka selalu bekerja sama satu dengan yang lain. Atur saya kembalikan waktunya pada Bapak moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Andi Tristiono atas pemaparannya, sangat menarik sekali terkait strategi integrated pest management ya pada bawang merah ini, terutama pada hama Spodoptera exigua. Nah, di kolom Q&A sudah ada satu pertanyaan, Prof, dari saudari Ria Nurmayasari. Namun beliau mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa
setelah berapa kali aplikasi satu jenis pestisida biasanya akan menyebabkan resistensi pada ulat Spodoptera. Terus pertanyaan yang kedua, untuk aplikasi pestisida sistemik sebaiknya pada tanaman umur berapa dan pestisida kontak sebaiknya pada tanaman umur berapa? Demikian Prof. Untuk dari Saudari Ria Nurmayasari menanyakan 2 pertanyaan. Terima kasih Bu Ria. Pertanyaan yang pertama, berapa kali untuk terjadi resistensi pada Spodoptera juga? Secara pasti saya tidak bisa menjawab ya karena belum punya fakta atau data yang kami teliti. Tapi kalau belajar dari warna coklat ya, karena kami sudah melakukan penelitian dengan warna coklat juga, yang untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi bahwa kalau kami melakukan seleksi warna coklat dengan salah satu jenis insektisida ya, dari warna yang peka untuk menjadi 50 kali lebih resisten dibandingkan mbahnya tadi, itu hanya butuh 4 kali aplikasi. 4 kali itu berarti 4 generasi. 4 generasi kalau orang itu 4 bulan. Jadi, dan tadinya orang yang susceptible, setiap generasi saya aplikasi sekali, maka pada bulan keempat atau generasi keempat, dites lagi itu sudah 50 kali tingkat ketahanannya terhadap asal-usulnya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara Spodoptera exigua, kalau misalkan resistensinya itu sama dengan yang metoxipenosida tadi, ya itu yang kemudian menyebabkan kenapa pestisida yang baru pun atau insektisida yang baru pun itu akan cepat kehilangan toksisitasnya. Karena tadi bahwa belajar dari metoxipenosida, resistensinya itu adalah dominan. Jadi satu saja itu resisten, mengawini yang tidak resisten, maka keturunannya itu 100% resisten. Dan itu akan sangat beda kalau kemudian resistensi itu diturunkan secara resesif. Gitu. Dan kita juga, atau kami menemukan juga bahwa tadi tidak ada efek maternal. Jadi siapa yang membawa, apakah jantan atau betina, sama saja. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa metoxipenosida itu fail to control only within 3 years. Nah sekarang bayangkan, kalau untuk mengembangkan satu pestisida atau satu insektisida itu 15 tahun ya dengan dana 100 sampai 150 juta US dollar, jualannya hanya dalam waktu 3 tahun karena kemudian problem resistensinya muncul, ya saya pikir investasi belum pulang gitu. Nah, maka manajemen resistensi itu menjadi kunci dalam kaitannya dengan ini sebagai complementary strategy dan complementary action pada waktu kita mulai marketing new product. Tanpa itu saya kira tadi the life of the technology itu segera bisa. Ya. Jadi ini hama yang mungkin cukup notorious gitu ya. Sehingga memang kita perlu ekstra betul untuk ini. Nah, kemudian bagaimana dengan insektisida sistemik dan kontak gitu ya. Jadi kalau saya mungkin tidak berbicara pada umur tanaman gitu ya. Tetapi lebih berbicara bagaimana hubungan antara umur tanaman dengan siklus dari serangganya. Jadi ini fenologi tanaman dengan serangganya. Ya. Jadi kalau itu sistemik, mestinya kalau tadi larvanya sudah masuk ke dalam hulunya, dalam gulungan daun, pestisida kontak jelas tidak akan bermanfaat apa-apa. Gitu. Sama Bacillus thuringiensis juga tidak. Gitu ya. Jadi satu-satunya adalah hanya dengan insektisida atau suatu senyawa kimia yang kemudian bisa ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Dan kalau itu yang terjadi, maka akan sangat bagus sebetulnya kalau tadi precision of the application ini menjadi penting. Karena kita bisa aplikasi 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetapi tidak precise timingnya. Hasilnya akan lebih jelek dibandingkan kita hanya aplikasi sekali atau 2 kali, tapi tahu betul saat aplikasinya. Sehingga kita real hitting the insects on the spot. Gitu ya. Dan untuk insektisida untuk serangga ini tentunya tadi karena biological window-nya dia berada di luar tanaman itu hanya sempit, ya, maka kalau itu sistemik, saya kira patokannya adalah kapan telur itu banyak diletakkan. Ya, pada waktu telur itu banyak diletakkan, atau mungkin nanti bisa juga dengan feromon untuk kemudian kita melihat, menduga kapan itu banyak telur akan diletakkan, maka disitulah aplikasi insektisida sistemik itu dilakukan. Sehingga nanti pada waktu tanaman diaplikasikan mungkin butuh 1-2 hari untuk pick up, nanti telurnya menetas, pada waktu makan, maka tanaman itu sudah mengandung insektisida. Jadi pertanyaan yang sangat bagus ini, karena ini berbicara mengenai masalah timing, dan saya yakin
timing itu menjadi sesuatu kunci yang sangat luar biasa pentingnya, ya. Sangat luar biasa pentingnya karena siklus hidupnya itu kan cuman pendek, dan dalam satu musim tanaman bawang merah itu hanya bisa 2 generasi, nggak mungkin berbagai generasi karena umurnya hanya 2 bulan lebih sedikit kan bawang merahnya, sementara satu generasi 1 bulan. Nah, sehingga timing itu the real factor. Hanya saya tidak sempat untuk sampai menunjukkan dengan data-data dari penelitian kami bagaimana berbicara mengenai timing ini, karena ini sangat-sangat krusial. Matur nuwun, Bu Rian. Ya, terima kasih banyak Prof atas jawaban pertanyaannya. Saya kira sangat lengkap sekali tadi menjawabnya dari Ibu Rian Mayasari, jawaban dari Prof Andi Trisyono. Baik, terus kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Khairul Arifin, Prof. Tapi ini pertanyaannya mungkin untuk kami, Prof. Jadi dari Panah Merah, apakah ada semacam petunjuk detail untuk penggunaan pupuk insektisida dalam budidaya bawang merah ini? Kami ada panduan berupa leaflet atau booklet, dan tentunya di develop oleh Panah Merah dan Yayasan Binatani. Kami sudah upload di website Binatani. Nanti panitia akan berikan linknya untuk menuju ke panduan budidaya tersebut seperti apa. Langsung dijawab ke Pak Khairul Arifin. Baik, terus kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Riki Sianipar, Prof. Saat ini seberapa efektif menahan resistensi Spodoptera untuk pergiliran insektisida berdasarkan penggolongan IREC? Langsung nih ya Mas ya. Silakan, Prof. Jadi kalau saya ini guessing ya Mas, scientific guessing gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 4 kali berturut-turut. Jadi maksimum 3 kali aplikasi dengan insektisida yang sama, maka aplikasi yang keempat itu sudah harus ganti dengan tidak hanya bahan aktif yang berbeda, tetapi bahan aktif berbeda dan mode of action yang berbeda. Apalagi kalau kemudian kita punya informasi tidak hanya mode of action yang beda, cara kerja yang berbeda, tapi degradasi pathway-nya itu juga berbeda. Ya kalau itu bisa sangat bagus, tapi degradation pathway ini biasanya tidak banyak available. Yang banyak available adalah mengenai cara kerjanya. Jadi disitulah mungkin kalau saya menganjurkan ya maksimum itu 3 kali, setelah itu harus ganti dengan insektisida lain dan cara kerjanya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, terima kasih Prof atas jawaban pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Saudara Edison Purba. Pertanyaannya adalah, apakah Spodoptera exigua yang ditampilkan merupakan biotip cross resistance, Prof? Oke. Jadi ini mungkin pertanyaannya adalah apakah ada cross resistant atau tidak di dalam Spodoptera exigua, barangkali begitu gitu ya. Jadi fenomena cross resistant itu hal yang biasa gitu ya, terutama untuk Spodoptera exigua tadi kami belum tidak menampilkan namanya, tidak saya tampilkan, tetapi tadi saya menyinggung sedikit juga bahwa setelah resisten maka kemudian kita mencari insektisida yang relatif baru dengan cara kerja yang berbeda dengan yang sudah resisten dan kami ujikan dan hasilnya bagus. Jadi kita lagi bahwa kemudian kita mungkin masih punya alternatif insektisida yang mampu mengendalikan serangga yang sudah resisten terhadap 3 mostly used insecticide saat ini gitu ya. Tetapi tidak akan selalu seperti itu karena di banyak penelitian gitu, banyak serangga sudah terbukti pula bahwa mode of action-nya itu bisa saja berbeda, tetapi kemudian ternyata dia resisten juga terhadap mode of action yang baru. Karena apa tadi? Salah satunya adalah mungkin 2 insektisida yang cara kerjanya beda, itu laju degradasinya melalui pathway yang sama. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat, perlu kita hati-hati, dan kemudian tadi bahwa saya menyampaikan bahwa dari sisi genetik bahwa ini adalah strong gitu ya untuk bisa menjadi resisten, karena kami mulai dari orang itu belum pernah kami menemukan yang completely dominan seperti pada Spodoptera exigua gitu. Orang itu 0,6, 0,7 gitu ya kalau ringnya sampai 1. Tapi Spodoptera tadi seperti digambar itu jangan betul-betul mendekati close to 1 gitu ya. Artinya tadi bahwa completely dominan. Nah, kalau nanti kemudian sifat ini juga sama terhadap insektisida yang lain, aduh ini lebih sulit.
gitu ya. Hati-hati nanti yang kandungan senyawa-senyawa baru yang kemudian sekarang masih baik, tapi kemudian you have to keep watching karena tadi sifat genetik yang dipunyai oleh hama ini. Ya, terima kasih Prof. Kebetulan waktunya sudah habis, Prof. Andi, mohon maaf. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan panitia teruskan ke Prof. Andi untuk mohon diklarifikasi jawabannya, Prof. Dan nanti kami akan langsung membalas ke penanya, begitu. Demikian juga tadi yang Pak Awang sudah dijawab oleh panitia, tadi sudah mendapat jawaban dari Pak Awang, kita sudah teruskan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Pak Awang. Nanti beberapa pertanyaan akan di-forward juga ke Prof. Andi oleh panitia. Terima kasih banyak Prof. atas partisipasinya dalam memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Terima kasih, salam sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu. Ya.